Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran belajar sholat khusyuk dan romantis bersama Allah. Pada bagian pertama itu ada 21 paradigma sholat khusyuk itu mudah. Telah kita bahas, yang pertama adalah sholat khusyuk adalah ciri pertama orang beriman yang beruntung menjadi pewaris surga Firdaus. Yang kedua, sholat khusyuk adalah kebutuhan hamba yang lemah kepada Tuhannya sebagai puncak rasa bersyukur. Ketiga, sholat adalah perjalanan rohani hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sholat khusyuk adalah karunia yang mudah untuk diraih. Dan yang kelima, sholat khusyuk adalah karunia yang indah untuk dinikmati. Bagian keenam, sholat khusyuk adalah kewajiban hamba kepada Tuhannya. Yang ketujuh, sholat khusyuk adalah rukun Islam dan tiang agama. Berikutnya kedelapan, sholat khusyuk adalah amalan yang pertama dihisab. Dan yang kesembilan, sholat khusyuk adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup dalam keadaan berdiri, ruku, duduk, dan berbaring. Sebelum kita lanjut ke paradigma yang ke-10, kami harap dukungan dari pemirsa untuk like dan komen serta subscribe channel kami agar kami makin semangat untuk menyajikan video-video terbaik mengenai belajar sholat khusyuk. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, paradigma yang ke-10 atau sholat khusyuk adalah ibadah yang pasti membuat pelakunya menjadi tenang dan tentram, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Salat yang dikerjakan dengan niat yang benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh dengan baik dan indah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan membuat pelakunya mengalami ketenangan lahir dan ketentraman pada batin. Dalam sebuah penelitian terbukti bahwa setidaknya ada 4 aspek dalam sholat yang mampu mengendorkan badan dan jiwa sehingga menimbulkan perasaan tenang serta damai. Yang pertama adalah aspek olahraga. Kontraksi otot, masaj, dan tekanan pada bagian tubuh tertentu selama menjalankan sholat menyerupai proses relaksasi otot yang telah lama diselidiki oleh sarjana-sarjana barat dan terbukti dapat mengurangi kecemasan. Sholat adalah ibadah yang melibatkan unsur raga dan jiwa sekaligus sehingga menghasilkan bioenergi. Bukan hanya itu, letih dan gelisah juga disebabkan karena sendi-sendi dalam raga berada tidak tepat pada posisi sebenarnya, karena gerakan tubuh yang kurang benar sehingga menimbulkan lelah dan kejang pada otot. Gerakan salat dalam satu rakaat yang dilakukan dengan benar, baik dan indah akan efektif mengembalikan 360 sendi kepada posisi semula sehingga mengurangi ketegangan serta kelelahan. Aspek yang kedua adalah mediasi. Mediasi mengurangi kecemasan telah diteliti juga oleh sarjana-sarjana barat sejak lama dan terbukti secara efektif mengurangi kecemasan. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar mempunyai efek yang hebat terhadap seluruh sistem tubuh seperti syaraf, otot,
kelenjar reproduksi, dan lain-lain. Sholat telah mengeluarkan si pelakunya dari kesibukan dunia yang selama ini mencemaskannya dan masuk ke dalam suasana tenang, hening, serta pada waktu-waktu tertentu, dan melafazkan ayat-ayat Quran dan berdoa. Rangkaian kegiatan ini akan betul-betul membuat si pelaku masuk dalam suasana tenang dengan sangat cepat. Dalam sholat ini, manusia yang gelisah karena berbagai dosa serta ujian hidup akan mendialogikan dan mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Mendengar, Maha Mengabulkan segala permohonan, dan Maha Kasih Sayang yang akan membuat si pelakunya menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga adalah aspek otosugesti. Seluruh bacaan rangkaian sholat dari azan, iqomah, wudhu, takbir, sampai zikir dan berdoa setelah salat adalah rangkaian kata-kata syaraf dengan penuh kebaikan. Pengulangan kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik adalah bentuk afirmasi yang akan memberikan efek sugesti positif dalam jiwa sehingga akan mengantarkan pada ketenangan. Jangankan kata-kata dan kalimat-kalimat terbaik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang sejak lama orang-orang barat percaya bahwa apapun kata yang diulang-ulang terus akan menimbulkan perubahan sesuai arti atau tujuan kata tersebut bagi pelakunya. Demikian yang telah terjadi sejak lama dalam dunia mistis yang dikenal dengan berbagai macam-macam mantra yang diulang-ulang. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah aspek kebersamaan. Sholat yang dilakukan di masjid dan secara berjamaah sudah pasti akan menimbulkan efek-efek rasa hangat, akrab, senasib, dan sederajat yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan persaingan. Sholat berjamaah akan menimbulkan grup terapi yang akan menghindarkan seseorang dari rasa rendah diri dan terisolir. Sholat berjamaah mengajarkan manusia untuk saling senang dan terbiasa mendengar dan mengapresiasi orang lain. Hal ini terjadi saat imam membaca, maka semua makmum wajib menyimaknya dan mengapresiasi dengan kata yang indah atau amin secara bersama-sama. Komunikasi yang efektif akan mengantarkan si pelakunya masuk dalam suasana tenang dan tentram sepanjang waktu sholat. Berikutnya paradigma yang ke-11, sholat khusyuk pasti akan membuat pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Percayakah Anda bahwa sholat yang dilakukan dapat mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Apalagi jika dikerjakan dengan penuh kekhusyukan, pasti semua salat itu akan mencegah si pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan itu terjadi? Jawabannya, saat seorang hamba sedang melakukan sholat.
Kita bisa bayangkan jika seseorang mengerjakan sholat seadanya atau mengada-ngada atau bahkan ada-ada saja dengan sedikit ilmu tentang sholat yang ia miliki dan ia kerjakan tepat waktu apalagi berjamaah di masjid sebagaimana diperintahkan, maka setidaknya ia telah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar karena sholat yang ia lakukan tersebut. Apalagi jika si pelaku sholat memang benar-benar memahami tujuan yang diperintahkan, memahami makna gerakan dan bacaan, serta mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan lebih efektif lagi. Lalu, sholat seperti apa lagi yang akan membuat pelakunya pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Itu berupa sholat yang didirikan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Mendirikan sholat berarti menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniru bagaimana Rasulullah SAW melakukan serta menunjukkan kemuliaan akhlaknya dalam setiap kehidupan. Dalam Al-Quran dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu calon penghuni surga Firdaus adalah mereka yang memelihara atau menjaga sholatnya. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah sholat siapa yang tidak taat terhadap sholatnya. Menaati sholat adalah mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Ibnu Umar berkata, kata Nabi SAW bersabda, siapa telah sholat lalu tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sholatnya tadi tidak akan menambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan berkata, hai anak Adam, sholat itu hanyalah mencegah keji dan mungkar. Jika sholatmu tidak mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya kamu tidak sholat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Al-Amasyai berkata, siapa yang sholatnya tidak mencegah dari fahsya dan mungkar, sholatnya tidak akan menambah kecuali akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Al-Maroghi sangat tegas mengingatkan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, yaitu dengan mendatanginya secara sempurna. Yang memberikan hasil setelah sholat itu pelakunya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, baik mungkar yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka jika pengaruh itu tidak ada dalam jiwanya, sesungguhnya sholat yang ia lakukan hanyalah bentuk gerakan dan ucapan-ucapan yang kosong dari ruh ibadah, yang justru menghilangkan ketinggian dan kesempurnaan arti sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengancam dengan kecelakaan bagi mereka yang melalaikan sholat. Paradigma ke-12, sholat khusyuk adalah perintah yang apabila meninggalkannya berarti berdosa dan menjauhi kemenangan. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebaikan. Quran Surah Maryam ayat ke-59 dan 60. Jika Anda percaya dan meyakini bahwa sholat adalah perjumpaan seorang hamba yang wajib taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kemuliaan, maka melalaikan apalagi meninggalkan sholat adalah sebuah pengingkaran besar dan cerminan sifat hamba yang tidak tahu siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia berani menolak perintahnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang wanita dari Bani Israel telah menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam.
Wanita tersebut seraya berkata, "Wahai Nabi utusan Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang teramat besar, dan aku pun telah bertobat kepada Allah atas dosa-dosaku itu. Maka doakanlah aku agar Allah mau mengampuni serta menerima tobatku." Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, "Dosa apakah yang telah engkau lakukan?" Wanita tersebut menjawab, "Wahai Nabi Allah, dulu aku pernah melakukan perbuatan zina dengan seorang pria. Lalu dari perbuatan tersebut aku melahirkan seorang anak. Tetapi anak itu telah kubunuh." Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Pulanglah engkau wahai Fajiroh. Jangan sampai Allah menurunkan api neraka dari langit hanya untuk membakar kami serta ulah dari perbuatanmu itu." Kemudian wanita itu pulang dengan hati kecewa. Maka turunlah malaikat Jibril kepada Musa alaihissalam seraya berkata, "Wahai Musa, Tuhan yang Maha Tinggi telah berkata kepadamu, mengapa engkau menolak permintaan tobat wanita itu? Apakah engkau telah melihat darinya suatu keburukan?" Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Jibril, keburukan apa yang melebihi perbuatan zina seperti pernah dilakukannya?" Jibril menjawab, "Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah yang terburuk dari perbuatan zina." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebaikan. Quran Surat Maryam ayat ke-59 sampai 60. "Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat." Quran Surat Al-Mudatsir ayat ke-42 dan 43. Dahulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Siapa tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan diberi cahaya, diberi petunjuk, dan diberi keselamatan pada hari kiamat nanti. Ia akan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, demikian pembahasan 3 paradigma sholat khusyuk bagian 10, 11, dan 12. Insya Allah kita akan lanjut ke bagian 13 sampai 15 di video berikutnya. Buat teman-teman dan rekan-rekan yang belum subscribe, segera di subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video berikut dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.